Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi pembelahan sel. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati dalam tubuh kita seperti pertambahan panjang pada rambut, pertambahan panjang pada kuku, dan luka pada tubuh yang lama-kelamaan akan sembuh. Nah, itu merupakan contoh bukti dari pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel ada dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, mitosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel dan memperbaiki sel yang rusak. Dari satu sel induk mitosis menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya identik dengan sel induknya. Pembelahan mitosis merupakan bagian dari siklus sel dan siklus sel terbagi menjadi dua fase. Fase interfase terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap fase G1. Fase G1 adalah sel hasil pembelahan memasuki pertumbuhan sel baru dan terus-menerus melakukan pembelahan organel. Yang kedua ada fase S. Dalam fase S, sel terjadi proses replikasi DNA sebagai materi genetik yang diturunkan. Fase yang terakhir ada fase G2. Fase G2 adalah sel tumbuh membesar dan menyiapkan segala keperluan untuk pembelahan sel. Berikutnya kita akan membahas tahapan-tahapan mitosis. Tahap profase. Benang-benang kromatin dalam inti sel memadat dan memendek menjadi kromosom, kemudian kromosom berduplikasi dan membran nukleus menghilang. Tahap metafase adalah tahap di mana kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel di sepanjang bidang ekuator dengan sentromer melekat pada benang-benang spindel. Tahap anafase. Proses ini didahului dengan membelahnya sentromer. Benang-benang spindel memendek dan menarik kromatid hingga setiap kromatid memisahkan diri dari sentromer dan masing-masing bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. Tahap telofase. Kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Selanjutnya ada meiosis. Pembelahan meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kita mulai membahas fase-fase meiosis 1. Profase 1. Tahap profase 1 umumnya berlangsung lebih lama, karena dibagi lagi menjadi 5 stadium, yaitu liponema, zigonema, pakinema, diklonema, dan diakinesis. Metafase 1 dimulai dengan berjajarnya tetrat di bidang pembelahan dengan posisi saling berhadapan menuju kutub masing-masing. Sentromer terikat oleh benang spindel. Anafase 1. Kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan dengan 2 kromatid bersaudara, masih tetap terikat pada sentromernya. Telofase 1. Membran membentuk sekat membentuk 2 sel anakan yang haploid. Tetapi, kromosom masih mengandung 2 kromatid yang berhubungan di sentromer. Jumlah kromosom tubuh yang 46 buah akan tereduksi menjadi 23 buah pada akhir meiosis 1. Selanjutnya, fase meiosis 2. Yang pertama, profase 2. Profase 2 diawali dengan pembelahan 2 buah sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel dan membran inti dibentuk, sementara nukleus lenyap pada tahap ini. Kromosom berubah menjadi kromatid. Yang kedua, metafase 2. Pasangan kromatid dari kromosom haploid berada di bidang pembelahan. Kinetokor dari setiap kromatid ini akan menghadap kutub yang berlawanan. Benang spindel menghubungkan sentromer dengan kutub pembelah. Yang ketiga, anafase 2. Sentromer akan membelah sehingga kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 2. Masing-masing kutub telah memiliki sebuah kromosom haploid.
benang spindel akan menghilang dan diikuti dengan sintokinesis menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Nah, pembelahan mitosis dan meiosis tadi dapat membentuk sel gamet yang disebut proses gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet, baik gamet jantan maupun betina. Terjadi pematangan sel untuk menjadi sel gamet sesuai spesies makhluk hidup. Selanjutnya, gametogenesis yang pertama pada hewan dan manusia, yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis yang menghasilkan sel sperma dimulai dengan sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium yang bersifat diploid. Spermatogonium memperbanyak selnya dengan mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Satu spermatosit primer membelah secara meiosis 1 membentuk spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dua spermatosit sekunder mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid yang haploid. Dua spermatid akan mengalami pematangan membentuk 4 sel spermatozoa yang telah matang. Selanjutnya, oogenesis yang menghasilkan sel telur. Oogenesis dimulai dengan sel induk oogonium yang membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang diploid. Kemudian, oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang haploid dan menghasilkan badan polar 1. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder membentuk ootin dan badan polar 1. Badan polar 1 membentuk badan polar 2 sebanyak 2 buah. Badan polar 1 dan 2 akan mengalami kematian, sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum yang haploid. Selanjutnya ada gametogenesis pada tumbuhan. Yang pertama ada mikrosporogenesis, merupakan proses pembentukan gamet jantan yang terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang terdapat berbagai sel-sel induk serbuk sari mikrospora yang diploid. Pembentukan mikrospora dalam tubuh serbuk sari berasal dari mikrosporosit. Selanjutnya ada megasporogenesis. Gametogenesis pada alat kelamin betina dinamakan megasporogenesis. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 4 buah inti. Segitu saja pembahasan tentang pembelahan sel dari kelompok kami.